Saya undang Pastor Iwan untuk boleh dibantu menyampaikan firman Tuhan dengan Paulus bagaimana firman. Shalom. Shalom. Shalom everyone. Shalom semuanya. Apa kabar? Amin. Bukan biasa keluar ya. Luar biasa. Amin. I believe God is good. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Alright. We was truly happy enjoying throughout the beginning Ya, kita sangat bersuka cita dan menikmati sore ini because we are celebrating God. karena kita merayakan Tuhan. Before I proceed further, Sebelum saya lebih lanjut, I thank the Lord for the great opportunity to be here. saya bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan berada di tempat ini And also for the leaders who invite me to share the word of God. dan juga para pemimpin yang mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Thank you for the very big introduction. I'm truly well. Ya, terima kasih juga untuk pengenalan yang diberikan tentang saya. I'm married to a queen. Saya menikah dengan seorang ratu. I'm married to a royal family. Saya menikah dengan keluarga kerajaan. Why I say I'm married to a queen? Mengapa saya katakan saya menikah dengan seorang ratu? Because she's queen of my heart. Karena dia adalah ratu dalam hatiku. I believe there's a lot of husbands here. Ya, saya percaya ada banyak suami-suami di tempat ini. Please take care of your queen. Ya, mari katakan bahwa istrimu itu ratu. Amen. And I see God has blessed us a beautiful. Yeah. Take this time. Take this opportunity. Ya, ambil kesempatan itu ya. Silakan. Say you are my queen. Sampaikan bahwa engkau adalah ratuku. I love you so much. Istriku, saya sangat mengasihi. When you take care of your queen, Kalau engkau menjaga ratumu, you will live as a king. engkau akan hidup seperti raja. Amen. This is what I learned in through my marriage life. Itu yang saya pelajari di dalam kehidupan pernikahan saya. When we take care of our queen, we become a king. Kalau kita menjaga ratu kita, kita menjadi seperti raja. Amen. And also God has truly blessed a beautiful daughter. Dan juga Tuhan memberkati kami dengan seorang putri yang cantik. So this is short and simple about our introduction, my life introduction. Ya, itu adalah perkenalan yang singkat mengenai kehidupan saya. I truly overwhelmed in your involvement in FG Full Gospel Businessman Fellowship International. Ya, saya sesungguhnya sudah terlibat di GBMFI. See, everyone you are busy in terms your own way. Mungkin kau sibuk dengan apa yang saudara lakukan. You already have a lot of agenda to do. You have a lot of agenda to do. Engkau mungkin banyak agenda yang saudara lakukan. But yet, Tetapi you still give first place to the Lord. kau tetap memberikan yang terutama untuk Tuhan. Today is a Friday. Hari ini adalah hari Jumat. A day to meet up all our friends to go out and do a lot of fellowship. Ya, mungkin ini adalah waktu bisa pergi dengan teman untuk berkumpul bersama. But here I see everyone, you have a fellowship in Christ. Tetapi saya melihat bahwa saudara di tempat ini kau punya persekutuan di dalam See, Kristus. when you decide to fellowship in Christ, Kalau kau memutuskan berkumpul bersekutu dalam Kristus, you will going through a plan in the Lord. engkau akan masuk ke dalam rancangan Tuhan. What is the plan of the Lord for you? Mengapa Tuhan berikan rancangan dalam hidupmu? I was say, arise up and multiply. Di situ dikatakan bangkit dan berlipat kali ganda. See, this is not the ordinary word of man plan. Ya, This is not the ordinary word as a man plan. ini bukan kata-kata biasa ya seperti pikiran rancangan manusia. God has decided you Tuhan sudah menetapkan saudara to rise up and multiply you in this season. untuk bangkit dan berlipat ganda di musim ini. Glory to God.
Segala kemuliaan bagi Tuhan. See, we already passed through 2024. Kita sudah melalui tahun sudah masuk 2020. 3 months is already over. 3 bulan sudah berlalu. We have a solid 9 months to go. Kita punya 9 bulan di depan untuk dilalui. The next 9 months is going to be a month of rise up and month of multiply. Biarlah 9 bulan ke depan itu menjadi bulan kebangkitan dan pelipat gandaan. Your next 9 months is going to be a month of rise up. 9 bulan ke depan biarlah menjadi bulan kebangkitan saudara. Because you decide to give first place to Christ, Karena engkau sudah menetapkan bahwa engkau memberikan tempat yang terutama untuk Tuhan. God will raise you up. Maka Tuhan akan membangkitkan saudara. No matter who you are, Siapapun saudara, no matter what is your background, enggak peduli background no matter saudara, what is your situation, enggak peduli situasi saudara. because you give first place Karena engkau memberikan tempat yang terutama, to Christ, tempat yang terutama untuk Kristus, you will rise up. engkau akan bangkit. You will rise up Engkau akan bangkit and you will multiply. dan engkau akan berlipat kali ganda. We're going to see something important that what God has planned for us tonight. Mari kita lihat sesuatu hal yang penting yang Tuhan sudah rancangkan buat kita malam ini. So let's turn to the book of Daniel chapter 3, Mari kita buka kitab Daniel pasal ketiga verse 17. ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Here we see Shadrach, Meshach, Abednego making a wise decision. Di sini dikatakan Sadrak, Meshach, Abednego memilih satu keputusan yang bijaksana. In front of Nebuchadnezzar, they say, I will never compromise. Di hadapan Nebukadnezar, mereka berkata, kami tidak akan kompromi. They're having a hard time. Mereka mempunyai masa yang sangat sulit. Situation, life or death. Masanya itu mengenai hidup dan mati. The instruction come to Shadrach, Meshach, Abednego. Ada suatu perintah yang datang pada Sadrak, Meshach, Abednego. You have to bow down the statue that I prepared before you. Engkau harus berlutut menyembah patung yang sudah disiapkan untukmu. See, all of us are doing business. Semua dari kita mempunyai bisnis. See, in business there's going to be a lot of challenges. Dalam bisnis ada banyak tantangan yang kita hadapi. So during the challenges, God is want us to make wise decision. Di dalam tantangan-tantangan tersebut Tuhan ingin kita mengambil satu keputusan yang bijaksana. To be a successful entrepreneur, Untuk menjadi seorang pengusaha entrepreneur yang sukses, making a decision is very important. membuat satu keputusan itu adalah hal yang penting. Where we are connect with, Kemana kita harus terkoneksi, what we are doing, apa yang kita lakukan, how we are speak, bagaimana kita berbicara, how we present, how we are looking for clients. bagaimana kita menampilkan diri kita atau bertemu dengan klien. See, our entrepreneur mindset always has to be wise decision. Seorang pengusaha harus mempunyai keputusan yang bijaksana. Here, Shadrach, Meshach, Abednego, they make a decision. Sadrak, Meshach, Abednego di sini mengambil satu keputusan. Even I lose my life, Bahkan jika aku harus kehilangan hidupku, I will never bow down to unwanted things. aku tidak akan menyembah kepada hal-hal yang tidak kuinginkan. I will never bow down to the unclean. Aku tidak akan menyembah kepada yang najis. They were saying, the Lord whom I serve, Tuhan yang aku sembah katanya, the Lord whom I worship, Tuhan yang aku sembah, the Lord whom I am willing to give my life, Tuhan di mana aku memberikan hidupku kepada Dia. He is able. Dia sanggup. See, this is a prophetical word to each everyone who's sitting here. Ini adalah kata-kata profetik kepada setiap saudara yang duduk di tempat ini. See, Shadrach, Meshach, Abednego all already in a captive life. Captive. Ya, orang Sadrak, Meshach, Abednego ini mempunyai satu hidup yang mungkin dalam keadaan tekanan dia. Captive. Apa? Yeah, Budak. under bondage. Ya.
They already been captive in Babylon. Captive in Babylon. Dia tertawan di Babylon. They have no strength to overcome a king authority. Dia harus ada di bawah kekuasaan dari seorang raja. But now, Tetapi sekarang in the midst of nothing, di tengah-tengah ketidakadaan sesuatu yang kosong, they speak a word of faith. Faith. dia berbicara tentang kata-kata iman. See, they haven't seen the work of God in their life. Mereka belum melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. They didn't know what's going to happen next. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi But selanjutnya. they faithfully speaking, Tetapi imannya berkata, they said, "My Lord is able to save me." mereka berkata bahwa Tuhan mereka sanggup menyembah. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, we already experienced God in our life. kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita. We are not a new Christian or new believer. Kita bukan orang Kristen yang baru atau orang percaya baru. We are walking in Christ every day. Kita bekerja dalam Tuhan setiap hari. If this such a man who don't see the power of God can say such a thing, Kalau orang ini yang belum melihat kuasa Tuhan tapi percayakan hal itu, you and me, how strong we should be. maka saudara dan saya seharusnya lebih kuat lagi daripada hal itu. They never compromise. Mereka tidak pernah kompromi. Anytime we fail because we compromise the situation. Seringkali kita gagal karena kita sering kompromi dengan situasi kita. Oh, nobody's saying nothing. Nobody's saying nothing. Tidak ada orang-orang yang berkata kosong, tidak Nobody apa-apa. watching over what I'm doing. Tidak ada yang melihat apa yang aku kerjakan. So I can find some shortcut to go higher. Aku mencari jalan pintas untuk naik lebih tinggi. This is what the world is teaching to us. Ini adalah firman yang mengajarkan kita Find shortcut. cari jalan pintas. Because find shortcut you can go higher very fast. Karena jalan pintas itu membuat bisa naik lebih sangat cepat. But the children of God, as you and me, Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, we should not compromise for shortcuts. kita tidak boleh kompromi dengan jalan Because the singkat. word of God says they never shortcut, they never compromise. Karena firman Tuhan berkata mereka tidak pernah cari jalan pintas, tidak pernah kompromi. Even in that life of end time, Bahkan di dalam kehidupan kita di akhir zaman, they already had the end time. mereka sudah seperti di akhir zaman. The fire is already prepared for them to go in. Api sudah disiapkan bagi mereka untuk masuk ke dalamnya. But they never compromise. Tetapi mereka tidak pernah kompromi. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, if we want to rise up in 2024, kalau kita mau bangkit di tahun 2024, multiply in 2024, berlipat kali ganda di tahun 2024, do not compromise to the world. jangan pernah kompromi dengan dunia. Do not compromise to the world. Jangan kompromi dengan dunia. Stay connected with Christ. Tetap terhubung dengan Tuhan. Let Jesus be your foundation of your life, Biarlah Tuhan menjadi dasar dalam hidup saudara. foundation of your business, Dasar untuk bisnis saudara. foundation of your family. Dasar dalam keluarga saudara. Because God has a plan to raise you up and multiply. Karena Tuhan punya rencana untuk membangkitkan saudara dan melipat kali gandakan If you saudara. read Psalms chapter 1, Ya, kalau kita baca Mazmur 1, the Lord will say, do not sit with wicked, stand with wicked, or do not walk with wicked. jangan berdiri di jalan orang fasik, berbicara dengan orang fasik, dan berjalan dengan orang fasik. Because wicked people, we cannot bring multiply in your life. Karena orang-orang yang fasik itu tidak bisa berlipat ganda. So the Lord said, don't stand, walk, or even walk with them. Jangan berdiri, berjalan atau terus berjalan dengan orang-orang ini. No compromise. Tidak boleh kompromi. No compromise. Jangan kompromi. 2024, 2024 it's not a year of compromise. bukan tahun kompromi, It's a year of rising up. tetapi tahun untuk kebangkitan. It's a year of multiply. Tahun melipat gandaan. You are here because God wants
want you to multiply. Engkau ada di tempat ini karena Tuhan ingin saudara berlipat kali God ganda. wants to raise you up. Tuhan ingin membangkitkan saudara. God wants to bring increase in your life. Tuhan ingin memberikan suatu peningkatan dalam hidup That's saudara. why God is planning to bring goodness in your life. Karena Tuhan punya rencana untuk memberikan kebaikannya dalam hidup saudara. Ibu that's sitting black. Yes, please stand up. Yes, exactly. Yang boleh ikut. Family, Dengan suami, please stand up. boleh bagi berdiri bersama. Jesus. Oh. Jesus. The Lord is telling you, God is bringing to next level. Tuhan berbicara bahwa Tuhan akan membawa engkau ke level berikutnya. I'm seeing that God is bringing to the higher place. Aku melihat Tuhan membawa ke tempat yang lebih tinggi. The Lord said the season of past 3 years is not going to touch you anymore. Masa kehidupan 3 tahun yang lalu tidak akan pernah menjamahmu lagi. A lot of losses, Banyak yang hilang dalam hidupmu, disappointment. kekecewaan. But the Lord is telling now, I'm taking to the higher place. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membawamu ke level yang lebih tinggi. God said, be in my word. Tuhan berkata, tetap pada firman-Ku. This year is going to be a season of higher place, higher mountain. Bahwa tahun ini akan menjadi tahun di mana peningkatan kepada gunung yang lebih The tinggi. place where the door closed for you, Tempat di mana pintu yang selama ini tertutup bagimu, God bringing increase in your life. itu akan membawa peningkatan dalam In hidupmu. Jesus' name. Di dalam nama Lord, I Yesus. declare your growth upon them right now, Father God. Aku berdoa, biarlah hancur semua yang membelenggu mereka. Bless them and lead them. Berkati mereka dan pimpin mereka. Please be seated. Silakan duduk. Papa, yes, wearing a coat above on you. Yes, please, family, please stand up. Yes, exactly. Hold us. Please stand up, Jesus. I see God is turning over a new chapter in your life. Saya melihat Tuhan membawa kepada masa yang baru dalam hidupmu. I see a book is a new chapter is flipping out. Saya melihat seperti buku yang dibuka kepada pasal yang baru. The Lord is telling this season of new beginning. Tuhan berkata ini adalah musim permulaan yang baru. God is changing your sleepless night. Tuhan mengubah malam-malammu di mana kau tertidur. Many times you cry, Lord, I cannot carry this heavy burden. Seringkali kau menangis dan kau berkata bahwa Tuhan, aku nggak bisa menanggung beban yang begitu berat. You are very happy outward, but deep inside you will be scattered. You are broken. Ya, kau terlihat bahagia di luar, tetapi sebetulnya di dalam engkau sedih dan hancur. But the Lord is telling, God is flipping new chapter because new beginning is coming. Tetapi Tuhan berkata Dia akan membalikkan kertas itu dan memberikan bab yang baru dalam Lord, hidup. have faith on me. Tetap percaya kepadaku. Breakthrough is coming, says the Lord. Terobosan akan datang, kata Tuhan. Lord, I declare your breakthrough upon them right Tuhan now. akan deklarasikan terobosan dalam In Jesus' hidupnya. name we pray. In Jesus' name we pray. Di dalam Yesus kita berdoa. Amen. Amin. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, the Bible says, do not compromise. Alkitab berkata, jangan pernah kompromi. Do not compromise. Jangan kompromi. Do not compromise. Jangan kompromi. God is talking to you, do not compromise. Tuhan sedang berbicara kepadamu, jangan kompromi. Because your breakthrough is coming. Karena terobosan sedang datang. Your breakthrough is coming. Terobosan saudara sedang datang. Let's look chapter verse 27. Mari kita lihat ayat 27. So 24, 25, 26 and 27. Mulai 24, 25 sampai 27 saya bacakan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan kecampakan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang yang mulia berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar
mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempat oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah di manapun kecuali Allah mereka. Amen. In this chapter we see, because of their compromise, do not compromise. Di sini dikatakan karena mereka tidak mau kompromi, They already throw into the fire. mereka sudah dilemparkan ke dalam api. The Nebuchadnezzar is waiting for them to die. Karena api sudah menunggu mereka untuk mereka mati. The whole nation watching over them to die. Seluruh bangsa melihat mereka untuk mati itu. This is what you may go through tonight. Itu mungkin yang sedang saudara alami saat ini. People waiting for you to fall. Orang-orang sedang menunggu saudara untuk jatuh. People waiting to see you cry. Orang-orang melihat, menunggu engkau menangis. People saying to hear that you already failed. Orang-orang akan berkata dan mendengar bahwa engkau sudah gagal. This is what the Nebuchadnezzar is waiting for. Ini yang Nebukadnezar sedang tunggu. But what was happened inside? Tetapi apa yang terjadi di dalamnya? See, the Bible says they've been thrown out with tightness of the leg, hand and leg. Alkitab berkata mereka dilempar dengan kaki dan tangan yang terikat. It was not the ordinary fire. Itu bukan api yang biasa. They increased the fire seven times higher. Mereka menaikkan api itu 7 kali I lipat. just want to imagine how tough they would be inside. Saya susah membayangkan bagaimana mereka akan di dalam itu. See, now we are in the season of hot season. Hot season. Kita di masa-masa masa yang banyak hot ya. And then I think from yesterday I see Bandung we still have luxury of raining. Ya, kemarin itu Have a luxury of rainy season, rain. ya dia pikir bahwa Bandung itu dalam musim penghujan. But I mean, for past 2 weeks I was in Jakarta. Di dalam 2 minggu belakang saya ada di Jakarta. I tell you, I cannot bear the hot sun. I cannot bear the hot sun. Saya nggak bisa tahan dengan matahari yang begitu panas. Every time I will look for cold water, ice water, anything is be ice water. Setiap kali saya selalu mencari air yang dingin, apapun ya, yang penting dingin. I will increase. Even night time, I will take a cold shower. Meskipun malam bahkan aku juga harus mandi air dingin. Even of 35 or 34 Celsius, I cannot take the hot sun, the hotness. Ya meskipun suhunya 34 atau 35, tapi saya nggak bisa tahan. But this one is 7 times higher. Tetapi di sini 7 kali lipat dikatakan. Nebuchadnezzar made them to die. Nebukadnezar membuat mereka mati seperti itu. But what was happening inside? Tetapi apa yang terjadi di dalam? The hand and the leg, the tightness set free. Tangan dan kaki yang terikat itu ternyata terlepas. See, God will raise you up with breakthrough set free. Tuhan akan melepaskan saudara dengan memberikan terobosan untuk melepaskan saudara. This 2024 is going to be year of set free. Tahun 2024 adalah tahun kebebasan saudara. This is going to be a year of set free those who sit in the house of the Lord. Itu adalah tahun kelepasan bagi orang-orang yang mencari di dalam rumah Tuhan. When I was praying, Lord, what you want me to bring for the children of you? Ketika saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada anak-anakmu, God put 3 words in my spirit. Tuhan berikan 3 kata dalam Number roh saya. 1, wake up. Yang pertama, bangun. He said, "Say God raise up." Ya, di sini dikatakan rise up ya. Secondly, God does the time. This is the time. Second word is this is the time. Yang kedua berkata bahwa ini adalah waktunya. Third word is move.
Kata yang ketiga adalah bergerak. So the Lord is telling His children, which is you and me, the time has come, move, says the Lord. Jadi Tuhan menantang saudara dan saya sebagai anak-anaknya, waktunya sudah tiba dan mari bergerak. 2024 is not a year of relax. Tahun 2024 bukan tahun di mana saudara relax. 2024 is not a year of being comfortable. Oh yes, I'm having a sweet time. No. Tahun 2024 bukan masanya saudara bersantai dan berkata bahwa ini waktunya yang sangat nyaman. God wants you to move in 2024. Tuhan ingin saudara bergerak di tahun 2024. God wants you to rise up in 2024. Tuhan ingin membangkitkan saudara di tahun 2024. Brothers and sisters, the shaking is coming. Saudara-saudariku, kegoncangan itu akan datang. Shaking to the nation is coming. Kegoncangan atas bangsa-bangsa sedang datang. Crisis in economy is coming. Krisis ekonomi sedang datang. So before the shaking coming, sebelum kegoncangan itu datang, God is preparing you and me to rise up. Tuhan mempersiapkan saudara dan saya untuk bangkit. Move in Christ. Bergerak di dalam Kristus. Don't compromise. Jangan pernah kompromi. Don't compromise on your left. Don't compromise on your right. Jangan berkompromi yang di sebelah kiri maupun kanan. People will think, oh, you're making wrong mistake. Mungkin orang berkata bahwa oh kau salah. People will think, oh, you every time you pray and pray, other people finding a way. Mungkin orang akan mengatakan engkau berdoa dan coba cari jalan keluar terus. But I tell you, tetapi saya mau berkata, because you don't compromise, karena engkau tidak pernah kompromi, God will increase you higher. Tuhan akan membawa engkau lebih tinggi lagi, and God will put you in the safe place higher. Tuhan akan menempatkan saudara di tempat yang lebih tinggi. They never compromise. Mereka tidak pernah kompromi. First they rise up with freedom. Yang pertama mereka bangkit dengan suatu kelepasan. Nobody touched them, but automatically the tie and the hand and the leg fell off. Tidak ada yang menjamah mereka, menyentuh mereka, tetapi secara otomatis ikatan di tangan mereka dan kaki mereka terlepas. It disappeared in front of them, in front of King Nebuchadnezzar. Ya, dan semua ikatan itu menghilang di depan mata mereka maupun Nebukadnezar. God will make a miracle way because you was with the Lord. Tuhan akan membuat jalan mujizatnya karena engkau mencari Tuhan. Your miracle is coming, my brothers and sisters. Mujizatmu sedang datang, saudara-saudariku. Your miracle is coming, FGB, MFI. Mujizatmu sedang datang, para FGB, MFI. Your miracle door is been opened for you. Ada pintu mujizat yang terbuka untukmu. Because God is with you. Karena Tuhan menyertaimu. God is with you. Tuhan menyertaimu. God is with you. Tuhan menyertaimu. Number 2. Yang kedua, They've been thrown how many person inside? mereka dilemparkan dan berapa orang di dalam? 4 salah. How many throw inside? Berapa orang yang dilempar ke dalam? 3. Shadrach, Meshach, Abednego. But how many is inside? Tetapi berapa orang yang ternyata di dalam? It means from 3 to 4. Itu artinya dari 3 menjadi 4. Maksud apa? Very good. Sangat bagus. Number multiply. Itu melipat gandaan. So God will brings multiply in the midst of fire. Tuhan akan memberikan pelipat gandaan di tengah-tengah api. The number increase in front of Nebuchadnezzar. Angka itu berlipat kali ganda di depan Nebukadnezar. Nebuchadnezzar put 3 men to expect 0 to come out. Nebukadnezar menaruh 3 orang dan berharap ada seorang pun yang akan keluar. He want number 0. Dia ingin nomor 0. But what happened? Tapi apa yang terjadi? 0 never comes out. Kosong itu tidak pernah keluar The dari number comes 4. tetapi angka yang keluar adalah 4. The number multiply in the midst of fire. Angka pelipat
berlipat ganda di tengah-tengah api. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, your 2024 may look like fire in front of you. 2024 adalah api mujizat di depanmu. But remember, Tetapi ingatlah, in this midst of fire, di tengah-tengah api ini, you will multiply. engkau akan berlipat kali Your ganda. number will increase. Engkau akan meningkat. You will multiply in your family. Engkau akan berlipat ganda dalam You will multiply keluarga. in your territory. Engkau akan berlipat kali ganda di area You will teritorial. multiply in your ministry. Engkau akan berlipat kali ganda di pelayanan. You will multiply in your business. Engkau akan berlipat kali ganda di The pelayanan. only one reason, because Karena satu alasannya itu, no compromise. tidak pernah ada kompromi. I love one song, lagu rohani from bahasa Indonesia. Saya suka satu lagu yang dinyanyikan dalam satu lagu rohani. The song said that once Jesus, forever Jesus. Lagu itu berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Once I decide follow Jesus, forever I follow Jesus. Sekali aku memutuskan Yesus, selamanya aku mengikuti Yesus. I will never turn back on my past. Aku tidak pernah kembali kepada masa yang lalu. I will never turn back. Aku tidak pernah kembali. The couple you see in the last, in the door, next to the door. Ya, seorang pasangan yang di belakang, yang di sebelah pintu. Yes. No. On my right hand side. Next to you, Pak. Yang Yes, exactly. Please stand up. Boleh bangkit berdiri, Bapak dan Ibu. Jesus. 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 The name of Jesus. Di dalam nama Yesus. The name of Jesus. I see the Lord is pouring oil at your vessel. Saya melihat Tuhan sedang mencurahkan minyaknya ke dalam bejana. The Lord has said the fresh anointing is coming. Tuhan berkata, urapan yang baru sedang datang. Fresh anointing make a new way. Urapan yang baru itu membawa jalan yang baru. What you're going to experience in the next 9 months, everything is going to be fresh before you. Apa yang kau akan alami di dalam 9 bulan ke depan, semuanya baru untukmu. The Lord is telling you, your race is never over. Your race. Berubah. Your race. Ya. Correct. Tuhan berkata bahwa semua perjuangan perlombaanmu sudah selesai. God is giving you a battle. In the battle, I'm seeing a word victory. Dan saya melihat ada satu tali dan di sana dikata satu apa ya tali pengikat. Battle. It's battle. It's a victory. Ya, ada tombol yaitu kemenangan. The Lord has said, the Lord will fight for you. Tuhan akan berperang untukmu And God will give you the victory. dan Tuhan akan memberikan kau kemenangan. You've been waiting for answer. Engkau sedang menunggu suatu jawaban. Lord, will I go through this? Tuhan sudah meletakkan ini, But the Lord is telling you, God is giving you victory in your hand. tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan kemenangan dalam God said, tanganmu. you will see that you will win. Aku akan melihat bagaimana aku akan menjadi. He said, God will fight for you and God will give you the victory. Tuhan akan berperang bagimu dan Tuhan akan memberikan kemenangan. It's a fresh journey. It's a fresh journey that God is bringing you in. Ada suatu perjalanan yang baru dan Tuhan akan membawa In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Lord, I release your anointing. Aku lepaskan pengurapanmu Let your anointing make the wave in front of them right now, Father God. dan pengurapan itu akan membawa suatu gelombang yang baru dalam Let every yoke that stand against them be break in the name of Jesus. dan apapun yang mereka hadapi aku hancurkan di dalam nama Yesus. Amen. Please be Amen. seated. My brothers and sisters, please be seated. Thank you. God bless you. Ya. My brothers and sisters, God going to raise you up and God going to multiply you up. Tuhan akan membangkitkan saudara dan akan membawa saudara berlipat kali ganda. You will see that in the next 9 months. Engkau akan melihat itu dalam 9 bulan ke depan. Your next 9 months is going to be times of raise up. Dalam masa 9 bulan ke depan itu adalah masa saudara bangkit. Are you going through fire right now? Apakah saudara akan melalui api itu? Are you going through fire? Apakah engkau akan melalui Are api? you standing in the midst of fire? Apakah engkau sedang berdiri di tengah api? Do you see your surrounding? It's burning. Mungkin kau melihat di sekelilingmu sedang terbakar. That is a guarantee you raising up and you will multiply. Itu It's a guarantee.
Itu adalah satu jaminan bahwa engkau akan bangkit dan engkau akan berlipat kali ganda. The Bible said, not even a single hair has been burned. Alkitab berkata bahkan selembar rambut pun tidak terbakar. God made them live in the midst of fire. Tuhan membuat mereka bisa hidup di tengah api. You will live in the midst of fire. Engkau akan hidup di tengah-tengah api. You will increase in the midst of fire. Engkau akan berlipat, engkau akan bertumbuh, berkembang di tengah-tengah api. God will raise you up in the midst of fire. Tuhan akan membangkitkan saudara di tengah-tengah api. And God will make you multiply. Dan Tuhan membuatmu berlipat kali ganda. What is become stumbling block for you today? Ya, apa yang menjadi batu penghalang, batu sandungan di dalam hidupmu saat ini? Which door is not been open for you today? Pintu yang mana yang belum terbuka di hadapanmu sekarang? Tonight, Malam ini, God is making the door of multiply open before you. Tuhan akan membuka pintu pelipat gandaan untukmu. If you believe, Kalau kau percaya, you will see the power of God aku akan tonight. melihat kuasa Tuhan. I'm not talking about tomorrow, Aku tidak berbicara tentang esok hari, next month, dalam 2 bulan ke or depan, next year. atau tahun depan. It's about tonight. It's about you. Ini berbicara tentang malam ini dan tentang It's saudara. about tonight. God bring increase in your life tonight. Ini bicara tentang hari ini, malam ini ada peningkatan dalam hidup. Only one thing that we need to do. Ada satu hal yang harus yang akan aku lakukan. Do not compromise in shortcut. Jangan pernah kompromi dengan jalan pintas. Do not compromise with the world. Jangan pernah kompromi dengan dunia. Don't sit, stand, and walk with the wicked. Jangan mencari, berdiri atau berjalan dengan orang fasik. Because the Lord whom I serve, the Lord whom we serve, is able to raise you up. Karena Tuhan yang aku layani, Tuhan yang dimana ada di tengah-tengah kita, Dia yang mampu melipat kali ganda. As we celebrating Easter today, Sekarang yang kita rayakan Paskah ini, why we celebrating Jesus? mengapa kita rayakan untuk Yesus? Why Easter? Mengapa Paskah? Because there's a sign Jesus rose up. Itu adalah tanda bahwa Yesus telah bangkit. People wanting to die. Orang-orang ingin dia mati. Pharisees asking extra God so he don't come out. Orang-orang Farisi meminta tambahan penjaga supaya dia tidak keluar. And another businessman he's taking him to the tomb. He closed the rock, closed the door. Dan mereka memasukkan Yesus ke dalam kubur itu dan tutup dengan batu. They think Jesus' chapter is over. Mereka berpikir bahwa masa Yesus sudah selesai. But Jesus rose up. Tetapi Yesus bangkit. So today God is giving assurance. Di malam ini Tuhan memberikan satu jaminan. The raise up Jesus Kebangkitan Yesus is bringing raise up in your life. akan membawa kebangkitan dalam The hidupmu. raise up Jesus Kebangkitan Yesus bringing raise up in your business. akan membawa kebangkitan dalam bisnis The raise saudara. up Jesus from death Kebangkitan Yesus dari kematian bringing multiply in your life. membawa pelipat ganda dalam This hidupmu. is your night. Ini adalah malammu. This is a night of multiply. Ini adalah malam pelipat ganda. Because you give first priority to God. Ketika engkau memberikan prioritas yang pertama kepada You will Tuhan, raise up and you will increase. engkau akan bangkit dan engkau akan bertumbuh. You will raise up and you will multiply. Engkau akan bangkit dan akan menjadi Because pelipat ganda. God is with you, my children. Karena Tuhan bersamamu anak-anakku. God is with you. Tuhan selalu bersamamu. Fear not what's going to happen of 2024. Jangan pernah takut akan apa yang terjadi pada tahun Don't 2024. listen to the news, what's happening out there. Jangan dengarkan berita tentang apa akan terjadi. Listen to the word of God. Dengarkan firman Tuhan. No matter what happened out there, Tidak peduli apapun yang terjadi di luar God sana. will make you rise up. God will make you multiply. Tuhan akan membuat saudara bangkit dan berjalan mengalami pelipat gandaan. Are you ready to multiply? Apakah saudara siap untuk pelipat Are you gandaan? ready to increase? Apakah saudara siap untuk bertumbuh? I mean, we're going to pray. Kita akan berdoa. And the door will be waiting for you, be open for you right now. Maka pintu itu akan menunggu saudara untuk terbuka bagimu. Let's everybody stand up. Mari kita semua bangkit berdiri. We're going to pray. Kita akan berdoa And you're going to see the breakthrough take place tonight. bahwa
terobosan itu akan terjadi malam It's ini. going to be tonight, Itu terjadi malam not ini, tomorrow morning. bukan besok pagi. Tonight, Malam ini, if you believe, kalau kau the percaya, breakthrough is tonight, terobosan itu terjadi malam this ini. hour. Ini adalah masanya. God decided to raise you up and multiply. Tuhan memutuskan untuk saudara bangkit dan berlipat kali Let's ganda. close our eyes. Mari tutup mata saudara. Heavenly Father, Bapa di surga, Lord, I surrender every person who's sitting or who's standing in this place. Tuhan, aku serahkan setiap dari mereka yang berdiri di tempat ini. Lord, today you promised them Tuhan, Engkau sekarang berjanji kepada mereka, that they will increase and they will rise up and multiply. mereka akan bertumbuh dan mereka akan bangkit dan mengalami pelipat kali Lord, ganda. no matter what is their journey right now, Tidak peduli apa menjadi perjalanan mereka saat Lord, ini. we know that you are able to save them and increase them. Kami percaya Engkau sanggup melayani mereka dan membuat mereka bangkit. Lord, I pray you touch every heart right now. Tuhan, aku berdoa Engkau jamah setiap hati di tempat Touch ini. every hand right now. Jamah setiap tangan di tempat ini. Touch their business right now. Jamah bisnis mereka sekarang. Lord, let them multiply in them right now, Father God. Biarlah terjadi pelipat gandaan atas mereka. Multiply in every sectors. Pelipat gandaan di setiap area. Let them increase in you, Jesus. Biarlah mereka bertumbuh di dalam nama Yesus. Lord, every block that coming against them, Setiap halangan yang menghadang mereka, every dry zone that's stopping them to grow. setiap masa kering yang membuat mereka berhenti untuk maju, Lord, I break it right now in the name of aku Jesus. hancurkan mereka aku hancurkan semuanya di dalam I nama ini. declare your breakthrough right now. Aku perkatakan terobosan I saat ini. declare your growth in them right now. Aku perkatakan pertumbuhan di dalam nama I Yesus. declare your healing right now. Aku berdoa untuk kesembuhan sekarang. I declare your rise up right now. Aku deklarasikan kebangkitan saat I ini. declare multiply right now in Jesus' Aku name. deklarasikan pelipat gandaan di dalam nama Yesus. Be with them and guide them, Lord. Bersama dengan mereka dan pimpin mereka. Let this 2024 become year of breakthrough in their life. Biarlah 2024 menjadi tahun terobosan dalam hidup mereka. Lord, I put your word of rise up and multiply in them. Aku taruh perkataan rise up dan multiply dalam hidup mereka. Raise them up. Bangkitkan mereka Tuhan. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Everybody say amen. Mari sama-sama katakan amin. Amen. 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 God bless you. God bless you. Sekali Yesus selama